Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 5 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah tumpuan dan kekuatan kami. Semoga kami sanggup menanggung penderitaan oleh karena mengikuti Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci, menurut Markus, bab 12, ayat 35 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, 'Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku.' Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya?" Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui pengajarannya di Bait Allah, Yesus mau menunjukkan Mesias dan hubungannya dengan Raja Daud. Seruan Yesus, anak Daud dari orang buta yang disembuhkan, membantu kita mengerti siapa Kristus. Para ahli Taurat mengidentifikasikan Kristus sebagai anak Daud, tokoh yang mengenapi janji Allah sebagaimana yang ditulis dalam kitab suci. Mazmur 110 yang merupakan Mazmur Daud berbicara tentang Kristus yang disebut oleh Daud Tuan. Daud bernubuat bahwa Tuhan Allah akan menegakkan kerajaannya dengan kekuatan Kristus yang diurapi. Namun, beranjak dari kitab suci, Yesus menegaskan bahwa figur Mesias ini jauh melampaui aspek politik seperti yang diharapkan dari model penguasa dunia ini. Berbeda dengan figur Raja Israel lainnya yang membawa kehancuran karena ketidaktaatan pada firman Tuhan. Mesias seorang yang rendah hati dan taat kepada Allah. Ketaatannya yaitu dalam mendengarkan perintah Allah dan melaksanakannya. Daud tidak dipilih sebagai raja karena kemampuannya, tetapi karena kekecilan dan kerendahan hatinya. Sebagai Kristus dan Tuhan, Yesus tidak mendasarkan otoritasnya pada kekerasan, tetapi dengan memberikan diri di atas kayu salib. Dan dengan demikian, ia menerima kemuliaan. Di kayu salib, ia menunjukkan nilai pengorbanan dan kasih. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai dunia yang mengagungkan kekuatan, kenikmatan, egoistik. Ia menegakkan kerajaan Allah yang berlandaskan kerahiman dan keadilan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua
sebagai pengikut Kristus. Mari kita mohon agar Tuhan mengarahkan cara pandang dan pengharapan kita itu untuk menanggapi kehendak-Nya, membangun komunitas kita atas dasar kasih, pelayanan konkret dan kesatuan, serta menyingkirkan kecemburuan dan perpecahan di dalam komunitas kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.